Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Ayu Agustin. Nomor induk mahasiswa 2104100137 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 1. Jadi di sini saya akan menganalisis sebuah berita online dengan tema Demokrasi Indonesia yang berjudul 11 Soko Guru Demokrasi yang jadi ciri negara berbudaya demokrasi. Jadi berita ini bersumber dari detik.com oleh Kristina Detik Edu pada hari Senin 1 November 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di sini dijelaskan bahwa negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan menitik beratkan pada kedaulatan rakyat. Jadi sistem pemerintahannya itu berdaulat pada rakyat, berada di tangan rakyat. Negara dapat dikatakan berbudaya demokrasi apabila memiliki prinsip-prinsip demokrasi atau yang dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Jadi Soko Guru Demokrasi adalah prinsip-prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Dari kata tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Rakyat berperan penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Jadi, rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam keputusan negara dan keputusan tersebut berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan Lincoln ini menekankan bahwa rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan termasuk aktivitas politik. Jadi pada intinya segala keputusan itu berada pada tangan rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP atau MTS kelas 8 oleh PNH Simanjuta. Sistem pemerintahan demokrasi pertama kali digunakan di kota Athena, Yunani kuno. Pada saat itu, setiap rakyat terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan untuk menentukan garis-garis besar kebijakan pemerintah. Keterlibatan rakyat secara langsung itulah yang kemudian membuat sistem pemerintahan ini lebih dikenal dengan demokrasi langsung. Jadi rakyat memiliki peran langsung untuk keputusan pemerintah seperti dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan, dan bertujuan untuk menentukan garis-garis besar kebijakan dari pemerintah. Seiring perkembangan zaman, demokrasi langsung digantikan dengan demokrasi tidak langsung atau demokrasi berdasarkan perwakilan. Demokrasi ini membuat adanya wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan untuk menjalankan demokrasi. Meskipun demikian, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi langsung mulai digantikan dengan demokrasi tidak langsung. Meskipun demikian, rakyat tetap memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan atau kebijakan pemerintah. Dan setelah itu ada pembahasan 11 Soko Guru Demokrasi. Menurut Alamudi ada 11 prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian disebut sebagai Soko Guru Demokrasi. Berikut 11 Soko Guru Demokrasi yang menjadikan suatu negara dikatakan berbudaya demokrasi. Jadi Soko Guru Demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi yang pertama ada kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di rakyat dan segala keputusan berada di tangan rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi segala keputusan itu berada berdasarkan persetujuan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Jadi kekuasaan berdasarkan mayoritas atau lingkungannya lebih besar. Yang keempat, hak-hak minoritas. Jadi berada pada lingkungan yang lebih kecil lagi. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusianya sudah diberi jaminan atau terjamin.
Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Jadi pemilihan berdasarkan yang bebas dan jujur, tidak ada kebohongan satu sama lain. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Jadi di depan hukum itu tidak ada pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi semua itu sama di mata hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Jadi paham adanya keberagaman pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jadi saling menghargai antara perbedaan tersebut. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, praktisme, kerjasama, dan mufakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.